Bab 718. Makhluk di bawah magma, kekuatan roh pedang. Pegunungan laksa api. Kamu yakin mau menaklukkan monster pedang setengah suci ini? Roh pedang melihat ke arah warrior yang di depannya dan bertanya dengan suara berat. Warrior yang mengangguk dan berkata, monster pedang level setengah suci, bagiku, memiliki efek yang besar, bagaimanapun juga, aku harus mencobanya. Hati-hati, menyerahlah jika tidak bisa, jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan yang besar pada jiwa dan rohmu. Ucap roh pedang. Tenang, jika tidak berhasil, aku akan menyerah. Warrior yang berjalan ke mayat setengah suci, pikirannya bergerak sedikit, kekuatan jiwa dan roh berubah menjadi hijau dan menyerang ke alis mayat setengah suci. Ketika kekuatan jiwa dan roh memasuki pusat alis mayat setengah suci, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang sangat agung tiba-tiba mengalir keluar dari mayat setengah suci, dan mengikuti kekuatan jiwa warrior yang ke tubuh warrior yang. Wajah warrior yang memucat seketika, dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Meskipun master setengah suci telah meninggal, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual tidak buyar karena roh pedang, hanya jauh lebih lemah dari aslinya, dan kesadaran subjektif mereka telah terhapus. Walaupun demikian, itu bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh master alam kaisar biasa. Jika warrior yang adalah alam kaisar biasa, dengan satu gerakan ini saja sudah cukup untuk merusak jiwanya dan bahkan langsung menjadi idiot. Karena jiwa pedang, dia jauh lebih unggul dari master alam kaisar lainnya, baik itu kekuatan jiwa, semangat atau kemauan, sehingga dia dapat menahan dampak kekuatan jiwa dan spiritual master setengah suci. Untuk benar-benar mengubah mayat setengah suci ini menjadi monster pedang, dia perlu menanamkan jiwa dan spiritual di mayat setengah suci ini. Tentu saja tidak sesederhana itu, karena entah itu master setengah suci atau pendekar hitam biasa, kekuatan jiwa dan spiritual mereka secara naluriah akan melawan. Ini membutuhkan proses yang menyakitkan, karena dia menghadapi setengah suci saat ini. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, kulit warrior yang menjadi lebih putih dan pucat, tetesan keringat mengalir di dahi dan pipinya, dan mayat setengah suci itu sedikit gemetar. Tiba-tiba wajah roh pedang yang menjaga warrior yang berubah. Dengan lambaian ringan tangan putihnya, 3 sinar pedang muncul di kaki mayat setengah suci, dirinya dan warrior yang, lalu mereka bertiga langsung menghilang di tempatnya. Tepat ketika mereka pergi kurang dari 3 detik, Joas Qian, api merah, dan pelindung Lin muncul di lokasi asli warrior yang. Pria tua berambut putih itu melihat sekeliling, terdiam beberapa saat, lalu berkata, ada aura tetua Yu di sini, dan aura bukan ras manusia, warrior yang mungkin memiliki pendukung. Joas Qian berkata, apakah itu setengah suci? Lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, singkatnya, orang ini bisa membunuh Hercules Xia kelompok suci peringkat suci ketiga, dan dia juga bisa membuat Martin Xuan dan yang lainnya tak berdaya. Dia bisa menyelinap dan membunuh tetua Yu sebelumnya. Dia jelas bukan karakter yang sederhana. Kita harus sangat berhati-hati dengan kemampuannya untuk menyembunyikan aura. Kalian semua keluarkan kekuatan mental kalian keluar dari tubuh kalian, harus menggunakan perisai energi hitam di luar tubuhmu. Jangan sampai terluka. Joas Qian dan api merah mengangguk, meskipun warrior yang hanyalah alam kaisar, mereka tidak berani meremehkannya. Cari secara terpisah. Setelah menemukannya, jangan lakukan apa-apa. Tunggu kita bertiga berkumpul dan bertarung untuk satu serangan fatal tanpa memberi dia kesempatan. Selain itu, kalian harus berhati-hati dan ingat.
Pria tua berambut putih selesai bicara langsung tubuhnya sedikit gemetar dan menghilang langsung di tempatnya. Joas Qian dan api merah juga sedikit gemetar dan menghilang di tempat. Di dalam gunung berapi, roh pedang membawa warrior yang dan mayat setengah suci berhenti di sebuah batu besar. Ratusan kaki di bawah mereka, magma bergejolak, roh pedang memblokirnya dengan energi pedang. Tiba-tiba roh pedang mendesah dan menatap magma yang bergejolak di bawah. Magma itu seperti gelombang yang bergejolak, menggulung gelombang demi gelombang di bawahnya, terus-menerus menghantam dinding batu hitam di sekitarnya. Dan di bawah magma, ada sesuatu yang samar-samar merayap perlahan. Ada makhluk di bawah magma. Roh pedang sedikit mengernyit. Bang! Pada saat ini, terdengar suara keras, dan naga api dengan lebar ratusan meter yang terbentuk dari magma naik ke langit. Makhluk tingkat kaisar. Warrior yang membuka matanya, dan roh pedang tiba-tiba berkata, "Sibuk urusanmu, serahkan yang lainnya padaku." Saat dia berkata, kaki kanannya dengan ringan menginjak batu besar itu, seluruh tubuhnya seperti daun, perlahan melayang keluar, sangat indah dan elegan. Roh pedang melayang di udara, menyaksikan naga api menyerangnya, tanpa melihat bagaimana dia bergerak, roh pedang yang terbentuk dari jelmaan energi spiritual muncul di depannya, tangan putihnya memegang gagang pedang spiritual jelmaan, dan bibirnya terbuka dengan ringan, pedang manusia. Di akhir ucapannya, roh pedang dan pedang itu menghilang di tempat bersamaan, berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang ke arah naga api. Di samping, mata warrior yang mengecil, karena dia merasa tidak bisa membedakan roh pedang dengan pedang yang ada di tangannya saat ini, pedang di tangannya menjadi satu dengan roh pedang. Manusia dan pedang bersatu. Cahaya pedang yang dibentuk oleh roh pedang dari pedang jelmaan di tangannya bersentuhan dengan naga api di tatapan warrior yang, hanya sesaat, cahaya pedang itu masuk ke tubuh naga api, dan kemudian keluar dari ujung lain naga api. Naga api berhenti di tempat, terdiam sejenak. Bang! Naga api meledak secara langsung, berubah menjadi magma yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar. Sangat kuat. Warrior yang mengalihkan pandangannya, masih mengingat adegan sebelumnya di benaknya. Pada saat itu, kecepatan yang dihasilkan oleh roh pedang tidak lebih lemah dari kecepatan pedang cahayanya, dan bahkan lebih parah. Yang penting kekuatannya tidak lemah sama sekali dari serangan fatal tingkat 3. Satu poin lagi, roh pedang itu sendiri tidak memiliki jiwa pedang, tidak ada energi hitam, dia mengandalkan kecepatan dan kekuatan yang sederhana, dan meskipun demikian, pedang ini dapat mencapai kekuatan yang mengerikan. Kalau dia yang bertindak, tambah jiwa pedang, tambah serangan fatal, dan tambah kecepatan pedang cahaya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan pedang ini benar-benar jauh lebih dari 15 ilmu menebas langit menarik pedang, kecuali jika 20 atau lebih ilmu menebas langit menarik pedang ditumpah tindihkan untuk dapat memiliki kekuatan seperti itu. Tidak aneh, bahkan master setengah suci bisa terbunuh dalam satu serangan. Kalau urusan ini selesai, aku harus bicara dengan roh pedang. Warrior yang menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam pikiran dan hatinya, dan mulai berkonsentrasi untuk menangani jiwa dan kekuatan spiritual dari mayat setengah suci. Setelah membunuh naga api dengan satu pedang, wajah roh pedang tidak mengendur, sebaliknya, dia menjadi lebih serius. Karena di bawah magma itu, semakin banyak sosok besar menggeliat, seolah-olah mereka akan bergegas keluar kapan saja. Tangan putih roh pedang terlujur ke depan dan dilambaikannya dengan ringan. Saat tangan putih itu melambai, sejumlah pedang spiritual sepanjang lengan keluar dari tangannya dengan padat. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas,
ada hampir 20.000 pedang spiritual. Pedang spiritual ini datang ke permukaan magma, dan kemudian dengan cepat membentuk formasi pedang melingkar yang menutupi permukaan magma. Tundukkan. Roh pedang berteriak pelan, tangan putihnya menekan dengan tajam. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari formasi pedang melingkar dan menembus magma. Tiba-tiba, suara ratapan bergema di magma, dan sosok besar itu terus dihantam formasi pedang melingkar, membuat formasi pedang itu bersenandung, tapi sayangnya, formasi itu pedang itu masih sekokoh batu. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk di bawah magma tidak menabrak formasi pedang melingkar, melainkan berenang menuju kedalaman magma. Roh pedang menatap magma sebentar, lalu menjentikkan jarinya. Energi pedang yang setipis bulu sapi tenggelam ke dalam magma. Dengan cara ini, sekitar 1/4 jam kemudian, alis roh pedang mengernyit erat-erat, karena untaian energi pedangnya masih belum mencapai dasar. Setelah 1/4 jam lagi, wajah roh pedang sedikit berubah, karena untaian energi pedangnya dihancurkan oleh kekuatan misterius. Apa yang terjadi? Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di telinganya. Roh pedang menoleh dan melihat, di samping warrior yang ada seorang lelaki tua yang mengikutinya, itu adalah setengah suci tua itu. Berhasil? Tanya roh pedang. Warrior yang mengangguk dan berkata, jika aku tidak mencapai alam kaisar, aku pasti akan mati, tetapi setelah mencapai alam kaisar, aku sudah dapat menahan kekuatan jiwa dan spiritual setengah suci ini. Tentu saja, ini terutama karena kekuatan jiwa dan spiritualnya tidak memiliki kesadaran ontologis. Yang disebut perlawanan hanyalah perlawanan naluriah. Oleh karena itu tidak terlalu sulit bagi aku. Itu karena dia tidak kuat. Roh pedang berkata, jika itu adalah gurumu Pak Tuamu atau Yunaidi Lu, kamu akan segera menjadi idiot begitu kamu menyentuh jiwa dan kekuatan spiritual mereka. Warrior yang tersenyum pahit. Alih-alih melanjutkan topik ini, dia melihat magma dan berkata, kamu terlihat serius. Mungkinkah magma bawah tanah memiliki makhluk yang mengerikan? Roh pedang berkata, setidaknya ada ribuan makhluk tingkat kaisar di bawah magma, dan mungkin ada master setengah suci. Wajah warrior yang sedikit berubah, dan berkata, bagaimana mungkin, ribuan master tingkat kaisar dan setengah suci? Jika klan api suci memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, bagaimana bisa takut pada kelompok suci itu? Roh pedang berkata, entah. Tapi kalau dipikir-pikir, jika klan api suci hanya memiliki kekuatan yang sebelumnya ditampilkan di permukaan, mereka akan dihancurkan berkali-kali dari dulu. Martin Suan dari kelompok suci sebelumnya juga tidak berani memaksa masuk klan api suci. Sepertinya klan api suci ini punya beberapa kartu andalan. Kartu andalan ini, mungkin yang lain atau mungkin juga gunung vulkanik ini. Hati warrior yang sedikit masam. Setidaknya ada puluhan ribu gunung berapi di pegunungan ini. Jika ada begitu banyak makhluk magma alam kaisar di setiap gunung berapi, klan api suci ini terlalu menakutkan. Kita harus mencari tubuh utama aku secepatnya. Roh pedang tiba-tiba berkata, aku merasa tubuh utama aku tidak bisa lagi menekan pendekar hitam spesies penentang itu. Ketika mereka bergegas keluar, mungkin hal pertama yang akan dilakukan adalah menghancurkanku, karena aku adalah ancaman besar bagi mereka. Setelah bunuh Joas Kian itu, kita pergi. Kata warrior yang. Seseorang datang. Roh pedang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan berkata, dia setengah suci, bisa sampai di sini paling lama 10 detik. Warrior yang melihat ke monster pedang setengah suci, sentuhan mengerikan muncul.
Ini benar-benar waktu tepat untuk datang. Bersambung.